Langsung ke yang tadi lagi Pak, langsung ke komunis. Ya, tinggal ke yang Madiun, PKI Madiun ya. Ada. Klik lagi ya, klik yang ini. Dah ya dah. Saya ya. Tapi di PowerPoint kan dong. Ntar uji lagi. Oh. Udah ya. Nah, jadi itu Ibu udah ngasih gambaran Marxis, komunis, dan sosialis. Jadi inti dasarnya adalah sosialis ya. Ketika Amir Syarifuddin turun, kekosongan ini dimanfaatkan oleh Munawar Musso untuk bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat yang bertujuan memproklamasikan Negara Republik Indonesia Soviet tanggal 18 September 48. Musso paham bahwa Indonesia akan lemah karena sedang menghadapi agresi militer kedua. PKI ini berpusat di Solo, tapi pemberontakan dilakukan di Madiun. Ternyata ini hanya untuk strategi ya, nipu. Untuk menipu TNI, jadi Solo hanya dijadikan tempat kekacauan saja. Ya, pemberontakan ini bisa dipadamkan oleh divisi Siliwangi, Musso ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dihukum. Tetapi nanti ada lagi PKI 65, karena apa? Karena kader PKI yang bernama DN Aidit dan Lukman bisa melarikan diri. Dan nanti kembali lagi ke Indonesia tahun 1950 ya, tahun 1950. Yang pemogokan itu enggak di sih, Pak? Oke. Daripada nanti tahun ini Kang. Tahun 1920 PKI ISDV berubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Kalau kamu lihat di pergerakan nasional, partai yang paling berani menampilkan dirinya Indonesia adalah Partai Komunis. Jadi dialah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia. Partai-partai lain hanya menggunakan Indise, ya, kemudian Indis atau Bumi Putra. Nah, PKI ini, ISDV ini berani mengatakan Indonesia. Kang, Neng, tahun 1926-27 PKI melakukan pemberontakan dengan cara pemogokan kaum buruh. Ini kemarin ini sebelum Amir Syarifuddin ya. Dan kalau tahun 1926-1927 dia caranya bukan mengusir atau bukan memberontak terhadap Indonesia ya, tapi memberontak kepada Belanda ya. Jadi PKI sama-sama dengan rakyat Indonesia mengusir Belanda. Tapi pada tahun 1948 dia mengganggu keamanan Republik Indonesia yang sah. Ya. Paham? Paham, Bu. Kita bisa lanjut ke DIT ya. Bisa, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Gimana? Tadi yang Musa sama Lukman tuh kabur kemana? Dia kabur ke Aidit ke Cina, sedangkan Lukman nanti ke Rusia. Jadi sama-sama negeri komunis ya. Iya. Nah, ketika Indonesia tahun 1950 menggunakan demokrasi liberal, dan mereka lenggang kangkung masuk ke Indonesia. Orang-orang kemudian marah, kata Soekarno apa? Dia komunis akan memperbaiki diri. Nggak usah fobia dong ke komunis. Tuhan aja memaafkan, masa manusia nggak memaafkan? Soekarno udah ngomong gitu. Bagaimana rakyat? Ya akhirnya, nerimo aja. G30. Nah, nanti G30. Tapi ada proses, Kang. Kenapa sampai G30? Karena dia bisa duduk di DPR. Kenapa bisa duduk di DPR? Karena dia menang pemilu. Loh, kok bisa menang dalam pemilu? Propagandanya sangat menarik hati masyarakat. Akhirnya
4 partai pemenang. PNI, Masyumi, NU, dan Komunis PKI. Akhirnya dipekerjakan 4 partai ini oleh Soekarno. Jadilah ajasnya NAS. Pernah dengar? NAS-SAKOM. Pernah dengar nggak? Nasakom. Nasakom. Nasionalis, agama, Nah, Bu. dan komunis. Munis. Masih ada pertanyaan? Enggak? Kita ke DI. Bu, Ya, Ibu. Bu. Sok, yang lain dulu. Boleh. Ibu. Apa? Tadi yang komunis tuh PKI duduk di DPR tahun berapa, Bu? Nah, itu nanti tahun 1959. Ada satu masa lagi dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Mau jelaskan dikit supaya kamu nggak terputus sejarah ya? Dikit aja ya. Tadi Ya, yang Bu. nanya siapa karena nggak kelihatan ini ya? Gary yang nanya. Siapa tadi barusan Luken, nanya? Bu. Luken. Luken, Oh, Bu. Saya, Bu. Luken, gini Luken. Ini hanya gambaran dikit ya, nanti supaya pas PKI Jakarta kamu paham ya gini. Tahun 1948 Amir Syarifuddin dipenjarakan, Musso ditembak mati. Nah kemudian akhirnya sama Belanda benar-benar tidak bisa ada PKI lagi. Tahun 1950, 17 Agustus 1950, Indonesia merdeka kedua kalinya. Kok bisa begitu? Karena 27 Desember 1949 diakui kemerdekaannya, tapi kemudian terjadi gangguan-gangguan keamanan, akhirnya Soekarno mengatakan Indonesia merdeka untuk kedua kalinya dengan demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal inilah Fatihah, Nadira, Rafael, Yusrifa, Sanada, dan semuanya, datanglah si tokoh tadi, si siapa? Aidit dengan Lukman. Nah, dia minta kepada Soekarno, Bung, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk membesarkan Indonesia, membangun Indonesia. Karena PKI ini mulutnya sangat manis, akhirnya dipercayalah. Bahkan ketika masyarakat Indonesia nggak mau, Soekarno mengatakan jangan fobia terhadap PKI. Dia akan membangun Indonesia. Tuhan memaafkan, masa masyarakat Indonesia tidak memaafkan. Nah akhirnya PKI langsung melakukan propaganda ke golongan bawah. Mereka diiming-imingi, nanti kalau saya jadi pemimpin, ini tanah sosialis kan? Tanah ini akan dibagikan kepada golongan petani. Rata. Kita membangun bersama. Akhirnya masyarakat golongan bawah termakan bujuk rayunya. Tahun 1955 diadakanlah pemilu. Dan akhirnya dapat 40% si PKI itu. Makanya bisa duduk di DPR, itu Luken. Nah, kemudian oleh Soekarno dinasakomkan. Masyarakat langsung menuduh Soekarno PKI. Karena di situ diperbolehkan PKI. Oh, Soekarno tidak. Kenapa saya dituduh PKI? Yang milih PKI sehingga mendapat 40% siapa? Rakyat. Masyarakat. Karena supaya harus dipersatukan. Mereka bekerja, jadilah Nasakom. Soekarno mengadakan DPR yang dikenal dengan nama DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Supaya apa? Gotong royong di 4 partai yang menang. Masumi emoh. Loh, saya agamis. Kok saya mau satu gedung dengan komunis? Dia keluar. Dan nanti melakukan pemberontakan PRRI Permesta. Liar ya? Pusing. Luken, gimana Luken? Itu, jadi kenapa dia bisa duduk itu? Gara-gara demokrasi liberal, bebas di Indonesia. Siapa saja boleh datang. Akhirnya dia pandai mengiming-imingi masyarakat. Dan akhirnya menang dalam pemilu. Karena menang dalam pemilu, akhirnya dia bisa duduk di DPR. Nah, akhirnya semakin dekat dengan Soekarno. Semakin dekat dengan Soekarno, dan akhirnya dia merencanakan revolusi belum berakhir. Kapan berakhirnya? Kalau mereka sudah duduk di pucuk pimpinan. Makanya berlangsunglah apa yang dikenal dengan nama G30 SPKI.
Lu kan paham nggak? Paham, Bu. Lu kan ini baru sedikit ya. Nanti kamu akan paham lagi ketika demokrasi terpimpin, kan? Ya, Bu. Jadi bagaimana kiprahnya komunis, kerjasama dengan Cina, minta dibentuk angkatan kelima, nah itu nanti ketika masa demokrasi terpimpin. Atau ketika kita masa PKI. Ada pertanyaan nggak? Bagaimana kok bangsa Indonesia bisa menerima lagi komunis? Kok dengan mudah? Karena liberal. Nah, liberal. Karena diiming-imingi. Karena diiming-imingi. Ini salah satu cerita ya. Salah satu cerita aja. Ketika DN Aidit masuk ke Indonesia, nah dia caranya bagaimana supaya komunis ini bisa masuk merasuki jiwa anak-anak muda, anak-anak pik, anak-anak yang masih bersih. Ini cerita, ini pengalaman teman ibu. Jadi sejarah itu berdasarkan pengalaman. Datanglah, dicarilah daerah yang miskin. Nah, cari anak-anak yang usia 5 tahun atau 6 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah, mereka masih murni. Masuklah mereka ke sekolah miskin. Anak-anaknya di situ katanya digambarkan tidak pakai sepatu, baju pun apa adanya. Kalau ditanya makannya apa, makannya makan nasi aking. Pernah dengar makan nasi aking? Aking pernah? Itu kamu buang nasi, kemudian dicuci, dijemur. Nah setelah kering itu dibuat kembali nasi. Itu namanya nasi aking. Oh iya. Ya. Nah, caranya bagaimana menarik simpatinya? Datanglah ke sana, kemudian ditanyakan ke anak-anak itu. Jadi supaya si komunis itu merasuki anak-anak dari usia muda, ditanya. Ini punya bibit ya. Gambarkan pakai bahasa Jawa aja ya, karena mereka perginya ke gerobokan, ke daerah-daerah miskin. Langsung tanya, "Le, udah makan?" "Udah." "Makan apa?" "Makan pakai nasi." Udah cerita, singkat cerita, nasi aking. Oke, mau roti? Wah, pikiran mereka roti itu hal yang istimewa sekali kan ya? Mau. Oke, ditanya lagi sama teman-temannya tuh, sama timnya si Aidit. "Kamu percaya Gusti Allah?" Nah kan orang tua selalu kan ketika mau tidur diceritakan bagaimana Tuhan dan lain sebagainya ya. "Kue percaya Gusti Allah?" "Percaya." "Ada?" "Ada." "Ya udah, sekarang tutup matanya, minta ke Gusti Allah roti." Tutup matanya. "Gusti Allah nyuwun roti." "Buka." Buka. "Ada nggak rotinya?" "Nggak ada." Ada. Mengajarkan materialisme. Kebendaan lah yang harus kita lihat. Sederhana kan? Nah, Iya. nggak ada kan rotinya? Nggak ada. "Gusti Allah ada?" Nggak bisa jawab. Nah, sekarang minta ke Pak Le ya. Tutup matanya lagi. "Pak Le nyuwun roti." Nah, ketika Pak Le nyuwun roti, matanya lagi tutup, cek, si roti itu ada di mejanya, taruh. "Buka." Buka. "Ada rotinya?" "Ada." Tanya lagi ya. "Ada Gusti Allah, ada Pak Le." Serentak, "Ada Pak Le." Dong Pak Le-nya ngasih roti. Ngerti? Ya, Bu. Jadi mengajarkan apa? Benda Tuhan yang di awang-awang nggak usah dipikirkan, nggak langsung ngasih kok. Tuh, jahat sekali kan ya? Dalam bahasa sederhana, tapi masuk jiwa ke orang yang tidak beriman. Makanya cari anak-anak yang kecil. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, Itu orang tuanya nggak tahu, Bu. orang tuanya nggak tahu awalnya, tapi kan merasuk jiwa akhirnya ke anak-anaknya. Anak-anak ini akan tumbuh muncul. Ya, benar Luken. Tadi Luken yang ngomong ya. Kalau orang tuanya waspada, otomatis Saya, anak Bu. ini akan terus kan. Alif, Bu. Siapa? Alif akan terus. Alifian, Bu. Ya dah, diberi agama. Tapi kalau umpamanya orang tua sibuk, tidak menggiring dia, nah ini. Gitu. Kan jadi ada proses. Itulah. Jadi yang ibu ambil, yang ibu gambarkan itu betapa pandainya orang-orang komunis untuk memasukkan ajarannya. Paham dengan anak itu yang makan nasi aking menjadi roti? Mau tanya, Bu. Apa? Mau tanya, Bu.
Kan berarti tadi kan si anak-anak itu jadi nggak percaya Tuhan ya, Bu. Berarti di Indonesia sempat berkembang ateis dong, Bu. Oh, enggak. Ini gari-gari. Ini mah hanya satu cerita. Ini hanya satu cerita gaya dia. Enggak. Itu kan hanya berapa orang. Dia enggak ke seluruh Indonesia. Hanya mencari kader-kader. Banyak anak itu yang tidak menjadi cari bibit. Gagal karena orang tuanya. Jadi peran orang tua sangat bagus. Itu mah hanya cerita jahatnya dia. Bagaimana cara. Ya. Jadi bukan akhirnya serius. Indonesia pernah dong ada satu zaman, satu generasi tidak percaya kepada enggak. Paham ya? Oke. Ya, Bu. Ibu kasih cerita satu lagi. Bagaimana caranya Aidit ingin merubah Pancasila? Siap mendengarkan? Ya, Bu. Nanti yang ekspresinya paling bagus itulah yang paling paham. Ya, dengarkan dulu ya Ibu ceritanya. Tahun 1960, 17 Agustus 1960. Ketika itu Soekarno sedang melakukan upacara ya, upacara kemerdekaan. Kemerdekaan. 17 Agustus ya. Nah, kemudian selalu didampingin Aidit. Aidit itu selalu menjadi pendamping Soekarno. Ketika Soekarno sedang bicara selesai, Aidit katanya nyolek Soekarno. Bung, saya juga ingin bicara. Kata Soekarno, tidak ada dalam protokoler Anda berbicara. Saya akan berbicara Pancasila, Bung. Nah, kalau yang namanya Pancasila, dada Soekarno tuh menggelegak. Akhirnya diperbolehkan. Boleh. Walaupun tidak ada dalam daftar acara dia harus berbicara, boleh. Nah, singkat cerita, Aidit dengan gayanya itu juga memang dia orator yang bagus. Nah, akhirnya yang ada itu pada para mahasiswa, akhirnya Aidit tanya, saudara-saudara, paham Pancasila? Paham. Pancasila alat pemersatu kan ya? Iya. Sambil tepuk tangan, sambil kasih jempol. Pancasila adalah alat pemersatu. Semua sorak, semua gembira. Aidit paham tentang Pancasila. Tapi akhirnya ada kalimat berikutnya. Kalau Indonesia sudah bersatu, kata Aidit, perlu enggak alatnya? Jadi, hei, masih yang bereaksi hanya 1-2. Ibu ulangi lagi ya. Aidit bilang gini, Pancasila alat pemersatu, disambut gembira. Memang iya kan? Kemudian kalimat berikutnya, kan Indonesia sudah bersatu ya? Sudah. Masih perlukah alatnya? Kalau tidak kuat amannya, oh ya enggak usah. Nah, akhirnya peristiwa 17 Agustus 60 ada peristiwa heboh Pancasila. Karena Aidit sebenarnya ingin merasuk ke situ, tapi pemuda-pemuda kita pinter. Jadi akhirnya ribut-ribut itu katanya, kalau sekarang lebih beradab ya, hanya aku yang dilemparkan ya. Waktu itu mah batu dilemparkan ke podium. Aidit. Oh. Paham? Jadi caranya, bahasanya halus kan? Bagus kan ya? Iya. Makanya kamu jangan terbujuk rayu dengan bahasa yang bagus tapi menyesatkan. Ada pertanyaan? Aduh. Dia langsung dimusuhin dong, Bu. Saya mau tanya. Langsung dimusuhin, ya langsung ribut. Siapa Dinda mau tanya ya, Din? Siapa Sananda, Bu. Gimana cara Aidit bisa sedekat itu sama Soekarno, Bu? Oke. Bagaimana cara Aidit bisa sedekat itu dengan Soekarno? Pertama, kedekatannya itu dimulai dari tahun 1955 ketika dia menang. Nah, ternyata jalan pikirannya untuk pembangunan negeri, untuk kesejahteraan, itu bisa diambil. Makanya dekat. Neng, nanti ketika kita ke G30 SPKI, ini dengarkan, pertanyaan kamu tuh udah kejauhan. Jadi kita loncat nih, DITI apa belum, kita udah langsung nanti menuju G30 SPKI. Dekatnya gimana? Begini, ketika Indonesia, ini Ibu jadi loncat-loncat ya karena pertanyaan kamu ya, Indonesia pernah marah dengan Malaysia. Itu dikenal dengan nama istilah Ganyang Malaysia.
Kenapa? Karena Soekarno tidak suka di Malaysia akan dibentuk persekutuan tanah Melayu. Nah, kata Soekarno, ini neokolonialisme, ini kolonialisme baru. Padahal orang Malaysia sendiri yang bekas jajahan Inggris yang akan dijadikan persemakmuran oleh orang Inggris, nggak apa-apa. Tapi Soekarno seolah-olah intervensi ke negeri Malaysia. Nah, akhirnya Soekarno marah lagi ketika Malaysia dijadikan anggota Dewan Keamanan PBB. Loh, Indonesia yang sudah malang melintang nggak dijadikan apa-apa, kok Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, akhirnya Soekarno memerintahkan Angkatan Darat, ayo kita ganyang Malaysia. Kita pergi ke Malaysia, kita bantu rakyat Malaysia. Nah, TNI AD, enggak, bukan wilayah kita, Bung. Orang mereka suka kok, itu pikiran Ahmad Yani. Tapi tidak dengan Aidit. Langsung ditangkap. Kami, PKI, siap membantu rakyat Malaysia. Jadi semua kata-kata Soekarno tuh diaminin, didukung oleh PKI. Makanya itu salah satu kedekatannya. Salahkah Soekarno? Enggak, kata Soekarno. Yang salah itu kenapa dia bisa menang? Karena terpilih. Itu tadi Dinda. Jadi kedekatannya itu salah satunya itu ya. Terlalu jauh dia. Ananda, Bu. Gimana? Ananda. Gimana, Ger? Tanya apa lagi, Ger? Udah, Bu. Oh, enggak. Enggak. Ya udah. Udah. Jadi PKI-nya kita ini PKI Madiun dulu ya. Tapi nanti kita udah larinya ke PKI 1965. Itu nanti aja. Nanti dulu, nanti. Oke, Bu. Kan di sana ada video Ibu tuh. Tonton. Oke, minggu depan, ingetin, minggu depan Ibu nggak Zoom ya. Tapi kamu nonton ya. Nonton apa yang Ibu sajikan di video-video itu ya. Lewat. Masih ngantuk? Enggak. Enggak, Bu. Amin. Kita ke DITII. Coba lihat waktu berapa menit lagi. Ini panjang lebar lagi. DITII ada 4 wilayah, ada 5 wilayah. Udah jam 8, Bu. Hah? Udah jam 8? Iya, Bu. Ya sudah atuh. Udah nih. Ya udah tuh, kamu harus istirahat ya. Ya sudah, minggu depan ya. Dengarkan. TTS segera dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, yang tadi ada anak 10 anak ya, dengarkan ya. Itu mendapatkan A++. Tidak A+ lagi, tapi plusnya 2. Karena sebelum waktunya sudah menyerahkan. Nadira, Fatihah, Gari, Arafi, Dea, Igede, Indi, Nathanael, Nyimas, Rangga, Sananda. Nah, yang lain nanti mengumpulkan baru dapat A+. Kalau ini sudah mendapatkan A++ ya. Dengarkan, Ibu tawarkan. Minggu depan, apakah kita ke DITI atau istirahat dulu, Jum? Kamu ngerjakan aja dengan nonton-nonton film yang Ibu adakan di situ. Gimana? Nah, gini aja. Kamu WA-an sama temen. Kita lanjut materi, apa mengisi tugas-tugas, nanti WA ke Ibu perwakilannya ya. Bu, Zoom aja lagi. Karena takutnya kamu capek. Karena nanti juga Zoom lagi PKN kan ya? Iya, PKN. Sensei Asri, Zoom nggak? Enggak, Bu. Lagi diklat, Bu. Oh, ya udah. Ya udah, sampai minggu depan ya, karena sudah jam 8, Ibu nggak akan meminta waktu lagi ke kamu menambahkan karena hak kamu untuk istirahat dulu. Jangan lupa absen. Absen juga kelas ya. Oke. Kang Neng, nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin tadi kamu belum sempat bertanya, boleh WA Japri aja. Nanti kita diskusikannya setelah kamu sedia kapan kita Zoom lagi. Oke ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, Bu. sehat semua. Terima kasih, Bu. Yuk, Amin. yuk, Terima kasih, Bu. yuk. Terima kasih, Bu. Amat ya? Ya, Yusrifa, boleh kamu acaranya apa? Lanjutkan. Kamu siap-siap untuk ke materi berikutnya, ke Sensei Asri ya. Yuk, udah, Kak. Boleh kamu keluar.